Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ranata Sylvia dengan NIM 2190302253 dari kelas C1 jurusan Manajemen Perhotelan. Pada saat ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang buku kerja kewirausahaan. Yang pertama yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Dan yang kedua tentang identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan saya dengan unit usaha di Searchbox by Rans. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang buku kerja identifikasi akses pembiayaan atau model usaha baru. Produk atau jasa pada usaha saya itu berupa food and beverage. Pada elemen yang pertama, terdapat identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria untuk kerjanya yang pertama, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batasan variabelnya yaitu alasan usaha baru perlu modal yang mencakupi yang pertama tantangan cash flow dan juga yang kedua siklus pengembangan produk yang panjang. Kriteria kerja yang kedua yaitu sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal ini mencakupi yang pertama dana pribadi pendiri, dan yang kedua teman dan keluarga. Yang ketiga potensi peningkatan pendana dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi di sini yaitu personal funds atau dana pribadi. Jadi menggunakan dana pribadi untuk peningkatan. Lalu elemen yang kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik yaitu mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Lalu yang kedua, jenis venture capital diidentifikasi. Batasan variabelnya yaitu jenis venture capital yang mencakupi berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company, public venture capital company, bank affiliate venture company. Lalu kriteria kerja yang ketiga, initial public offering diidentifikasi atau yang sering disebut IPO yang dapat memberi manfaat mengatasi kendala pinjaman pada usaha yang saya dirikan. Lalu elemen yang ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Kriteria kerja pertama yaitu bank komersial diidentifikasi. Bank komersial ini mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Lalu yang kedua ada SBA, Guaranteed Loan diidentifikasi atau SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik yaitu hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Lalu yang ketiga ada sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber ini dapat mencakupi yang pertama teman dan keluarga, yang kedua kartu kredit atau sebaiknya digunakan secukupnya. Karena jika digunakan terlalu berlebihan, apapun yang digunakan berlebihan itu tidak baik. Lalu pada elemen yang keempat yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa ini memiliki karakteristik sewa yang merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Yang kedua atau ada SBIR, Small Business Innovation Research, and STTR,
Small Business Technology Transfer, Grant Programs diidentifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik. SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Lanjut pada buku kerja yang kedua, yaitu tentang identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Tetap di unit usaha yang sama, yaitu di Serpuk by Rans, berupa produk atau jasa yang berupa food and beverage. Yang pertama ada langkah-langkah identifikasi peluang pemasaran. 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasilnya yaitu informasi tentang kebutuhan pasar yang mencakupi kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, dan juga profitabilitas. Jenis pemasarannya yaitu pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan, dan juga pemasaran layanan. 1.2 potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, dan atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru mencakupi e-commerce. Kontribusi pada bisnis ini dapat mencakupi yang pertama berpengaruh pada volume penjualan, yang kedua pertumbuhan, dan yang ketiga profitabilitas. 1.3 pendekatan kewirausahaan, inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis berpotensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif ini mencakupi functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penangguhan risiko, standarisasi, dan pengumpulan informasi pasar. Lalu masuk ke dalam elemen yang kedua, yaitu investigasi peluang pemasaran. 2.1 peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasarannya yaitu mencakupi penetrasi pasar atau menjual lebih banyak pada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. 2.2 hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluangnya yaitu yang pertama, desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua, fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Yang ketiga, daya tahan bahan baku produk. Selanjutnya 2.3, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansialnya yaitu mencakupi faktor eksternal atau kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. Yang kedua yaitu biaya. 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial yang diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaingnya yaitu periklanan ekstensif. 2.5, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran ini mencakupi new topics. Elemen yang ketiga yaitu evaluasi perubahan. 3.1, perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak.
Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran dan juga infrastruktur teknologi pemasaran. 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi ini mencakupi yang pertama struktur fungsional organisasi, yang kedua struktur organisasi berbasis produk, yang ketiga struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber dayanya yaitu biaya distribusi, perawatan, dan juga biaya promosi. 3.4 Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakannya yaitu bagi manajer dan pemilik dan juga staf produksi. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Inilah hasil dari buku kerja kewirausahaan saya yang telah saya lakukan dalam unit usaha Dessert Box by Lance dari produk food and beverage. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.